Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Suatu kehormatan bagi saya Farah Al-Zahra, hari ini akan membawakan sebuah webinar yang bertemakan Best Way to Carry Out Work-Life Balance bersama Hatcher Forward. Nah, Hatcher Forward apa sih? Hatcher Forward adalah komunitas dan juga program webinar gratis yang bertujuan untuk berbagi dan juga berdiskusi mengenai topik HR terkini. Tentunya bersama para praktisi HR yang sangat berpengalaman di bidangnya. Dan acara hari ini tentunya tidak dapat terlaksana tanpa adanya sponsor sekaligus narasumber kami yaitu dari Elabram, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang HR Solutions selama lebih dari 20 tahun. Dan selama ini Elabram telah dikenal sebagai konsultan SDM paling terkemuka di Asia Tenggara. Dan saat ini Elabram sedang buka konsultasi gratis mengenai kebutuhan rekrutmen dan juga HR untuk perusahaan Bapak dan Ibu nih. Jadi untuk Bapak Ibu yang mau tahu lebih lanjut mengenai informasi dan juga jadwal konsultasinya bisa langsung saja kunjungi situs kami di elabram.com. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada salah satu sponsor kami yaitu XDIV. XDIV sendiri adalah one-stop solution app yang dapat meningkatkan produktivitas dan komunikasi karyawan. Dan selain itu juga XDIV dapat mengelola administrasi karyawan di perusahaan Bapak dan Ibu. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin langsung coba ekosistem digital itu seperti apa, terutama dari XDIV, itu langsung saja ke situs kami di xdiv.com dan langsung coba aplikasinya. Dan yang terakhir saya ucapkan juga terima kasih untuk sudah mau berkolaborasi nih dengan kita yaitu ada Relief for Company, sebuah platform kesehatan mental yang membantu menyediakan Employee Assistance Program atau EAP dengan memperhatikan kesehatan mental karyawan dan juga dilengkapi dengan konseling karyawan dan meditasi online. Dan teman-teman Bapak Ibu semua, Relief juga punya aplikasi untuk meditasi dan konseling online. Jadi untuk yang langsung penasaran nih pengen coba aplikasinya bisa langsung aja cek di Google Play ataupun di App Store. Dan juga saya ingin kembali mengucapkan terima kasih kepada para community partner kami, yaitu Event Jakarta, _info webinar, dan juga Blog 71. Nah, kita kembali lagi nih, balik lagi ke tema kita hari ini, yaitu adalah best way to carry out work-life balance. Bukan gimana caranya work-life balance, tapi best way, cara terbaik. Nah, cara-cara terbaik ini tentunya akan kita bahas bersama para pembicara-pembicara kita yang sudah pasti expert banget di bidangnya. Yang pertama, ada pembicara kita dari bidang mental health, yaitu Ibu Arlin Elianor, MPSI Psikolog, selaku psikolog dari Relief. Nah, Ibu Arlin sendiri sudah berpengalaman 16 tahun, bukan cuma di bidang klinis aja, tapi juga di human resource. Ibu Arlin memiliki pengalaman di bidang konseling, psikotes, psikoterapi, dan juga hipnoterapi. Nah, untuk Bapak Ibu yang pengen ketemu Ibu Arlin bisa langsung di aplikasinya Relief. Begitu. Nah, ini kita bakal bahas dari segi kesehatan mental, tapi nggak juga lupa ada satu lagi pembicara kita yang nggak kalah kerennya. Dari segi employer, kita punya Ibu Amnah Karanina Emir, STMM, selaku Assistant Manager Operational Excellence dari Elabram Systems. Nah, Ibu Karin sendiri sudah berpengalaman selama lebih dari 12 tahun di berbagai industri, baik itu di bidang quality, operation, project management, dan juga standard operational procedure. Nah, Ibu Karin saat ini sedang menjabat menjadi Assistant Manager Operational Excellence di Elabram. Nah, mungkin sebelum kita mulai, saya sapa dulu sedikit. Halo Bu Arlin, Bu Karin, bagaimana kabarnya hari ini? Halo, Mbak Aulia. Terima Iya. kasih. Halo, Terima kasih atas selamat. kesempatannya. Salam semua.
Halo Ibu, senang sekali nih sebenarnya ya, Bukan Mbak Farah ya, sorry sorry, aku salah sebut Mbak Farah karena camp-nya, namanya Aulia jadi salah saya. iya Maaf, Ibu, Mbak. nggak apa-apa, saya dipanggil Aulia juga nggak apa-apa, namanya bagus soalnya. Nah tadi sebenarnya, untuk Bapak Ibu di sini mungkin belum tahu, tadi kita di belakang sudah diskusi sedikit tentang topik kita hari ini. Topik kita yaitu work life balance ya Ibu-Ibu ya. Kita bahas sedikit, ngobrol-ngobrol terutama curhat sedikit juga, karena kita dari segi, mungkin company-nya ya, tadi Bu Karin juga sempat bahas, gimana nih kita company-nya, menghadapi stres yang bukan cuma satu gitu. Nah, mungkin langsung saja nih kita masuk ke bidang kesehatan mental atau, masuk ke presentasi dari Bu Arlin. Oke, saya persilahkan Ibu Arlin. Baik baik Mbak Farah, terima kasih banyak atas kesempatannya dari teman-teman HR Forward ya. Ya, untuk saya bisa hadir di sini pada hari ini untuk sharing yang mungkin teman-teman beberapa istilah yang atau materi yang saya sampaikan mungkin beberapa dari teman-teman sudah paham gitu ya, sudah pernah mendengar. Tapi bagaimana kita nanti me me-recall kembali gitu ya, me-refresh kembali pengetahuan kita dan mungkin ada sesuatu yang baru yang bisa dipraktekkan gitu ya. Oke, ini adalah materi hari ini adalah best way to carry out work life balance. Jadi kita mau tahu ya work life balance itu apa gitu ya. Jadi ya simple aja sih sebenarnya dari definisinya, dari terjemahan Google-nya aja deh gitu ya, work life balance gitu. Jadi keseimbangan antara, kehidupan kerja dengan kehidupan pribadi, simple gitu aja. Nah, tapi kita akan breakthrough lagi ya di dalamnya ada apa nih gitu. Oke, next. Nah, jadi work life balance sekali lagi itu seimbang antara kerja dan kehidupan pribadi gitu. Mungkin buat mayoritas dari kita langsung melihatnya, "Ah, ini teori nih," gitu ya. Kok seimbang antara kerja dan pribadi itu sulit gitu, yang bisa mencapai mungkin 1 dari 100 atau 1 dari 1000 kali yang bisa begitu. Tapi nanti kita akan tahu bahwa sebenarnya semua dari kita bisa mencapai keseimbangan ini gitu. Nah, bukan teori ya jadinya ya. Lalu, namanya work life balance itu artinya berbagi, ya berbagi, bukan berbagi suami, berbagi istri, bukan ya, gitu ya. Tapi berbagi antara kehidupan kerja dengan kehidupan pribadi tanpa harus mengorbankan, ini kan kesannya kan ya kalimatnya ya, berbagi tanpa harus mengorbankan gitu salah satunya, agar tetap bisa mencapai hidup kita yang berkualitas ya. Lalu tujuannya untuk aktualisasi diri. Nah, kalau kita bilang, tujuan hidup manusia itu dari yang, apa ya, level yang paling bawah ya, yang cuman sekedar untuk memenuhi kebutuhan fisik gitu ya, terus meningkat meningkat, aktualisasi diri kan yang terakhir gitu ya. Nah, dengan work life balance kita bisa ternyata mencapai aktualisasi diri, keren banget kan gitu ya. Oke, oke next. Nah, dampak kurang memperhatikan work life balance. Ya, karena selama ini di dalam pikiran kita tuh udah terus bilang, ya kita harus memilih gitu, mau fokus di mana gitu. Aku kalau fokus di kerja, ya aku kebanyakan orang fokusnya kerja gitu. Karena prinsipnya bayangannya bayangannya itu adalah kerja menghasilkan uang, kalau ada uang baru bisa hidup gitu ya, kesannya gitu ya, gitu. Jadi, kerja yang lebih diutamakan. Kalau sampai mengutamakan keluarga, nah nanti di kerjaan pasti dimarahin, sering ditegur. Kenapa memperhatikan keluarga terus gitu ya, ini kerjaan gimana? Waduh, itu. Jadi, banyak yang, pesimis lah gitu, pesimis kenapa ya, apa apa bisa mencapai keseimbangan itu, gitu. Oke, coba dampak, kurang memperhatikan work life balance.
Nah, ternyata yang kita bilang sulit ya, sulit mencapai itu, kalau misalnya kita pertahankan terus, kita akan mudah sekali mengalami stres, menuju burnout ya. Stres sampai burnout gitu, kebakaran gitu, kebakaran jenggot, kebakaran rambut. Nah, itu otomatis begitu kita stres, burnout, low productivity udah pasti ya. Lalu ada perubahan dalam perilaku yang tadinya mungkin happy gitu, awal-awal kerja masih happy, ceria, penuh, optimisme gitu ya. Cukup 1 tahun misalnya. Begitu lewat lewat 1 tahun tiba-tiba, yang tadinya ceria-ceria itu mulai meredup ya, meredup, murung ya, mudah marah atau mudah stres gitu. Dan akhirnya terjadi konflik gitu, memancing konflik di tempat kerja dan, mau nggak mau ya kalau sudah di kerjaan sudah nggak enak, dibawa pulang ke rumah. Nah, gimana coba? Kalau dibawa pulang ke rumah, kena deh, siapa yang kena semprot gitu misalnya ya, atau ya pokoknya udah cemberut aja kerja bawaannya. Terus juga nggak mudah ya, perasaannya nggak nyaman gitu, eee, untuk mendapatkan hal-hal yang sebenarnya ya membahagiakan gitu. Jadi kayaknya jauh gitu lah, jauh dari pemenuhan, kebutuhan akan kesehatan mental gitu. Oke, next. Lalu, nah, ada 2 nih yang kita target ya, kalau misalnya kita ngomong work life balance berarti kita, sebagai individu kita harus bagaimana gitu, yaitu memenuhi sebanyak mungkin kriteria sehat ya sebenarnya. Ini bukan, lebih ke arah, kriteria kesehatan mental ya. Seperti ini contohnya, kita sudah realistis belum sih gitu jadi orang gitu ya. Realistis tuh artinya, ya udah di sini aku kerja gitu, beginilah keluargaku gitu ya. Jadi beginilah kehidupan pribadiku saat ini ya kan. Nah bisa nyaman nggak gitu. Nah kalau udah bisa nyaman baru kita bisa ke next step gitu. Lalu tetap bisa melakukan self care meskipun workload-nya tinggi. Apakah coba kita mungkin pernah lihat mungkin ada 1, 2 teman kita yang dalam kondisi stresnya kayak apa, masih sempet-sempetin pergi berenang misalnya ya, atau sempet-sempetin nyalon gitu ya, tetap datang itu prima ya dengan semua, kerapiannya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, mungkin perlu ditanya gitu ya, eee, kehidupan dia seimbang nggak gitu? Karena dia dalam kondisi misalnya, gimana pun ternyata tidak tidak menghilangkan kebiasaan dia untuk tetap self care gitu. Nah itu bagus ya, target kita kalau bisa melakukan itu bagus gitu. Jangan nanti misalnya nih ada orang, ada teman kerja gitu ya di kantor stres gitu ya. Dateng-dateng kusut, kayak nggak mandi 3 hari gitu misalnya. Ya, stres gitu kan. Apa mungkin mungkin ya gara-gara ngejar deadline nggak pulang kantor mungkin jadi nggak mandi 3 hari, bisa juga sih gitu ya. Nah itu pasti udah nggak balance gitu ya, udah kelihatan dari tampilannya aja udah tahu. Lalu, mindfulness gitu ya, apakah bisa kita memisahkan urusan kerja dengan di luar kerja? Jadi, mindfulness saat ini, saat misalnya saya lagi di kerjaan, lagi ngerjain kerja di kantor, apa yang saya pikirkan? Apakah pikiran saya di sini gitu? Atau saya mikirin anak istri di rumah gitu, atau suami gitu ya, atau mikirin mungkin orang tuanya yang lagi sakit misalnya atau apa. Nah, atau sebaliknya saat di rumah mikirin, "Aduh kerjaannya ada yang belum selesai nih, deadline-nya besok, aku harus kerjain sekarang di rumah padahal aku udah capek," misalnya kayak gitu. Nah, pada mindfulness kita bisa memisahkan urusan kerja dengan di luar kerja. Lalu, apakah bisa menyelesaikan tugas tepat waktu dan kualitinya tetap terjaga gitu ya. Nah, itu target untuk, memperlihatkan bahwa work work dan life kita balance gitu ya. Nah, terus mampu menyelesaikan dengan segera masalah atau konflik. Jadi, orang yang, eee
balance dalam work life-nya itu, dia cepet sigap gitu ya. Ketika ada masalah, pokoknya beresin, selesaikan sekarang juga gitu. Jangan sampai ini bertele-tele, karena apa? Habis ini ada ngurusin masalah yang lain gitu. Jadi cepet ini harus beresin dulu. Nah, itu orang yang tanggap banget ya, orang yang tanggap banget. Nah, itu dia bisa orang yang seperti ini bisa gitu, menyeimbangkan gitu antara semuanya. Karena beres, selalu beres, kena masalah beres gitu ya. Lalu, bisa menyesuaikan diri dengan cepat ya pada perubahan. Jadi kalau begitu ada perubahan, bukannya syok gitu ya, ya mungkin syoknya bentar, tapi langsung pikirannya langsung 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 cepet nih gitu. Ini situasinya sekarang begini gitu. Dia tidak berhenti di masa lalu gitu ya. Aduh harusnya gitu. Aku pingin yang situasi yang kemarin gitu. Padahal udah jelas susah untuk kembali gitu ya. Apalagi, misalnya, contohnya aja misalnya pergantian atasan. Waduh, atasannya berubah, berubah pula gaya kepemimpinannya drastis misalnya. Bedanya 180 derajat gitu yang kemarin sama yang sekarang. Nah, itu peluang untuk bikin bikin histeria itu kan, besar banget. Nah, coba kalau orang yang balance gitu ya, orang yang bisa membalancekan semuanya ini nggak akan, nggak akan terganggu gitu, nggak akan mudah gitu ya, terpengaruh gitu. Sama misalnya keadaan di rumah, nggak usah jauh-jauh ya, yang baru punya bayi aja gitu ya, yang baru punya bayi, itu perubahan di dalam rumah itu total loh gitu, total ya. Yang tadinya misalnya belum punya anak, terus punya anak pertama, baru punya bayi, aduh itu totally change semuanya ya. Itu juga termasuk yang harus dibalancekan gitu. Ya, oke next. Sedangkan oh ya ini toolsnya ya, tools. Eee, jadi yang itu tadi target-target itu bisa bisa dicapai dengan kita melakukan apa gitu ya. Yang pertama tadi self-care ya, balik lagi self-care. Self-care tuh banyak sekali macamnya, yang intinya merawat diri sendiri gitu. Kalau bukan kita yang sayang sama diri sendiri, siapa lagi, ya kan? Orang lain mungkin sayang sama kita, tapi mereka juga punya kehidupannya sendiri gitu. Jadi kita nggak bisa bergantung pada siapa-siapa, untuk yang bisa membuat kita happy atau bahagia gitu. Bahagia itu dari dalam gitu ya, dari dalam kita sendiri. Nah, untuk itu kita perlu melakukan self-care. Self-care itu seperti apa? Self-care fisik aja contohnya yaitu pergi ke spa misalnya, atau melakukan olahraga-olahraga yang kita suka ya. Kalau berenang bikin fresh, ya udah berenang atau cukup jogging aja keliling rumah misalnya, atau jogging di dalam rumah ya kalau takut misalnya mau keluar takut nih gitu masih pandemi, ya udah di dalam gitu ya. Di dalam pun banyak yang bisa kita lakukan. Seperti, misalkan, kalau misalnya dilihat di YouTube tuh ada, eee, energy exercise namanya. Nah, energy exercise itu, boleh dicari, namanya Donna Eden, salah satu dari, tokoh energi yang terkenal yaitu Donna Eden, Donna ya, Donna Eden. Nah, dia itu adalah pakar energi dan dia menciptakan gerakan-gerakan senam energi yang bagus, yang simple tapi bisa boosting energi kita gitu di saat kita, jarang olahraga ya gitu ya. Jadi ini bisa bisa kita melakukan self care lah di rumah. Nah, self care yang lain apa? Kalau yang suka ke spa tapi nggak berani ke spa gitu ya saat ini. Oke, coba bikin aja air panas gitu ya, taruh di bathtub gitu ya, air panas, panas banget. Kalau perlu mandi kembang. Enggak, maksud saya mandi busa ya. Mandi busa, jadi, pokoknya bubble bath gitu, wah asik banget gitu ya. Tambahin aromaterapi, jangan cuman lihat di film doang, kita bisa loh ngerjain aromaterapi, cari di Tokopedia, banyak ya. Itu salah satu jenis self-care. Kalau yang suka, dengan, religi, boleh mendengarkan musik-musik religi ya, melakukan, biasanya tuh, kalau umat muslim tuh zikir gitu dan sebagainya. Itu tuh, itu salah satu bentuk self-care yang bagus banget gitu. Nah, lalu bisa juga melakukan relaksasi, yang dalam bentuk meditasi ya. Meditasi ini adalah bagian dari,
materi mindfulness sebenarnya. Jadi, dengan meditasi itu sebenarnya membawa kita ke masa kini gitu ya. Kita bagaimana tetap bisa, stay di sini, saat ini gitu. Jadi pikiran kita bisa rileks gitu ya. Juga berlatih pernafasan. Saat kita bernafas, kebanyakan dari kita nggak sadar ya, kalau kita tuh lagi nafas loh sebenarnya. Entah nggak tahu apa aja yang kita lakukan. Padahal sebenarnya coba kalau kita nggak nafas, mati dong, gitu ya. Padahal itu nafas tuh harta yang berharga loh, jauh lebih berharga daripada uang, bener nggak? Uang nggak bisa bikin kita hidup, itu ya. Tapi bernafas, selama kita masih bernafas, kita mensyukuri itu. Nah, ketika kita pikiran kita memperhatikan nafas, coba cek. Cobalah berpikir satu topik aja, tapi dengan pikiran kita tetap memperhatikan nafas. Nggak bisa, nggak akan ada yang bisa masuk. Coba aja, dicoba ya nanti di rumah semuanya. Lalu ada effective communication. Ya, effective communication berarti kalau kita punya masalah gitu ya, punya sesuatu yang ingin dibicarakan, ngomong aja, jangan dipendem gitu. Dan ngomongnya ya dengan cara ya yang sopan, misalnya kalau ngomongnya sama atasan gitu ya. Kalau ngomong sama keluarga gitu juga dengan lemah lembut gitu ya. Meskipun yang diomongin itu sebuah masalah gitu. Tapi bukan berarti kalau ngomong nggak efektif gitu ya. Jadi, effective communication. Jadi perlu sekali kita membicarakan gitu ya, bukan bergosip ya, jangan lupa. Terus juga kalau effective communication itu juga bukan, nulis di status ya, status medsos, ya, apa itu ya, jadi lagi marah, aku kan mengkomunikasikan gitu ya, aku kan mengekspresikan gitu ya, jadi marah-marahnya di status. Waduh itu komunikasi bener, tapi nggak efektif gitu ya. Adanya malah dibully nanti di medsos, ya kan. Terus ada lagi, nah kalau misalnya sudah tidak ada yang bisa diajak bicara gitu ya, terus juga kita mungkin dalam kondisi stres itu biasanya kita tidak mudah mempercayai orang gitu ya. Terus membutuhkan orang mungkin yang lebih netral dan bisa memberikan masukan. Nah, bolehlah pergi konseling dan terapi gitu. Sekarang ini banyak sekali, sudah banyak sekali, eee saluran-saluran konseling lah gitu ya. Sudah banyak sekali dan orang juga udah lebih terbuka sekarang terhadap konseling gitu, nggak kayak dulu kalau disuruh konseling, "Emang gua gila?" Gitu ya. Sekarang udah enggak ya, emang, "Sangkain aku gila ya?" Gitu ya, "Kamu nuduh aku gitu ya, sakit jiwa?" Gitu kan, sampai harus disuruh konseling. Kan sekarang enggak lagi, dikit-dikit, pusing dikit udah bisa konseling gitu, udah nggak kayak dulu. Aduh pusing nih tanpa sebab, ya langsung pergi konseling bisa gitu ya. Mau yang free ada, mau yang berbayar ada, beres lah pokoknya. Oke next. Nah, sedangkan oleh perusahaan apa yang bisa dilakukan ya, kalau ini teman-teman di sini kan, banyak ya praktisi dan pemerhati HR ya. Diusahakan selalu di dalam perusahaan ada sistem penunjang kesehatan mental yang memadai ya, gitu. Jadi, dari segi, eee, apa, pimpinan perusahaannya juga menguasai tentang, dunia kesehatan mental, belajar lagi gitu ya, nggak cuman belajar tentang segala sesuatu yang sifatnya kuantitatif gitu, tapi juga kualitatifnya juga harus kuat gitu. Jadi memahami gitu, gimana cara komunikasi, gimana cara kayak gini distribusi pekerjaan gitu ya, segala sesuatunya tuh kalau bisa tercatat gitu, jangan cuman lisan, "Kan waktu itu ngomongnya begini, waktu itu ngomongnya begitu," udah lupa lah gitu meskipun itu misalnya 3 hari yang lalu, "Waktu itu saya kan kasih kamu kan tugasnya seperti ini," nah ternyata ditangkapnya salah. Tapi kalau dengan tertulis, entah itu dengan chat atau dengan apa, itu masih bisa meminimalisir konflik gitu. Lalu apakah, situasi gedung, situasi kerja itu nyaman gitu ya, ada reward yang jelas gitu, ada pujian nggak, afirmasi positif gitu terhadap terhadap karyawan dan sebagainya, itu penting. Lalu beberapa sih bukan sekarang sih udah cukup banyak ya, dulu kalau mungkin tahun-tahun kemarin masih sedikit, itu perusahaan mengadakan Employee Assistance Program. Sebenarnya kalau bahasa Inggris singkatannya EAP, tapi kalau orang lidah Indonesia EAP gitu, ya udahlah EAP ajalah gitu ya. Nah, di dalam EAP itu
sifatnya adalah dukungan yang sifatnya klinis sebenarnya gitu. Jadi ini bagian HR tapi bukan ngurusin yang kinerja-kinerja dan sebagainya gitu ya, penilaian kinerja dan sebagainya, tapi ini di luar itu yang tujuannya mensupport gitu, mensupport dan mencegah gitu, mencegah terjadinya burnout, dan penyimpangan-penyimpangan lain. Isinya counseling support, konflik mediator ya, the mental health support and education gitu dan sebagainya. Itu bisa eksternal, bisa internal. Jadi perusahaan bisa meng-create sendiri, juga bisa ngambil dari eksternal gitu. Oke, next. Oke, ini penutup dari materi dari saya. Sumber daya manusia adalah aset penting perusahaan. Jadi, bekerja di perusahaan kita, pengalaman sekaligus harus, maksudnya jadikan bekerja di perusahaan kita ini pengalaman ya, dan sekaligus sumber kebahagiaan bagi orang-orang di dalamnya. Itu penting. Oke, next. Oke, nah, dari relief, teman-teman bisa tadi sudah didahuluin ya sama Mbak Farah ya. Nah, di sini teman-teman bisa mengupload ya, mendownload di Google Play atau App Store ya, aplikasi Relief Hening gitu ya. Di sini adalah Indonesian First Audio Guided Meditation application. Jadi, kalau kita bilang meditasi, "Aduh susah banget sih kalau aku suruh meditasi sendiri," gitu ya, duduk diem, napas napas napas, baru sekian detik aja udah langsung teralihkan gitu atau apa. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru belajar meditasi, tidak mudah melakukannya sendiri, sudah bisa melakukannya dengan guiding gitu, di-guiding gitu. Jadi ada pendampingan gitu. Jadi nanti ada suara suara kayak suaranya kalau kita denger tuh ya, kalau nggak ganteng cantik gitu ya. Itu kayaknya mendayu-dayu gitu yang bikin kita ngantuk gitu ya. Nah itu, jadi dengerin aja gitu ya, bisa bikin, kita rileks gitu ya. Nah teman-teman yang khususnya yang datang hari ini, teman-teman di HR Forward ada dapet nah voucher code ini ya, jadi, bisa dapat 1 month free ya subscription-nya untuk yang premium meditation-nya. Ini kodenya bisa di-redeem, entar kalau misalnya, lupa nggak keburu nyatet atau apa bisa nanya sama Mbak Farah ya, gitu. Ya ini, spesial deh buat teman-teman semua ya. Nah silahkan dicoba ya. Mbak Farah yang katanya udah nyobain tuh katanya. Betul. Wah, Mantep ini banget katanya. mantap banget memang Relief terbaik nih, aduh. Yes, oke. Di dalam, selain itu juga nanti ada ini juga, ada journaling juga. Kalau yang saya bilang tuh, kalau misalnya orang stres ya, mau mau muntah ya, mau muntahin stresnya itu, nah salah satunya adalah dengan menulis ya, buat ngetik atau nulis. Nah, di Relief ada aplikasi journaling, boleh ngoceh, mau maki-maki, mau histeria di sana silahkan, nggak ada yang lihat ya, semuanya terkunci, kecuali kita kasih password. Gitu ya. Ya jadi, boleh boleh, eee, mencoba aplikasi ini. Lalu nggak cuman sampai di sini, dari Relief kita ada, memberikan kesempatan teman-teman untuk mengajak, seluruh anggota timnya ya, atau, karyawan di perusahaannya boleh berapa aja. Jadi mau jumlahnya 100 nih, 150 silahkan boleh, karena ini free ya, free assessment test untuk mengetes, jadi ini nama tesnya DASS, 21 untuk mengetes tingkat depresi, kecemasan dan stres kita saat ini ya. Tes ini nggak ada hubungannya sama penilaian kinerja, jadi untuk pribadi masing-masing, untuk tahu state kita di mana gitu. Apakah saat ini kita sebenarnya lagi dalam kondisi genting gitu atau biasa aja atau malah udah parah, udah burnout gitu. Nah, itu penting banget ya. Jadi di sini Relief ngasih linknya, coba next. Link untuk ini contoh, mungkin agak kecil ya, contoh hasilnya itu akan berbentuk grafik. Yang pertama itu grafik depresi, yang di tengah grafik anxiety, dan yang terakhir, yang ketiga itu level stres gitu. Nanti bentuknya seperti ini, nanti dijelasin Anda ini dalam state seperti apa gitu ya. Oke. Nah, lalu berikutnya
Nah, ini dia registrasinya di sini bit.ly free assessment test ya. Silahkan teman-teman bawa sebanyak mungkin karyawan atau anggota timnya untuk rame-rame ngetes gitu ya. Kan keren kan kalau misalnya udah tahu nih ya masing-masing. Nah, tinggal tahu habis itu jadi tahu gitu. Aku harus melakukan sesuatu nih gitu ternyata. Atau aku ternyata udah baik-baik aja dan harus dipertahankan. Nah, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu, Mbak Farah dan teman-teman semua. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang salah kata. Terima kasih banyak Bu Erlin, tadi keren banget presentasinya. Ini rasanya udah banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang sudah mulai masuk, tapi jangan lupa juga nih sebentar lagi akan ada presentasi dari perspektif employer atau dari mungkin dari segi employee-nya ini bagaimana nih. Nah, Ibu Karin silahkan, saya persilahkan untuk langsung masuk ke presentasinya. Ya, selamat sore semua. Terima kasih Mbak Farah. Selamat sore semuanya, Bapak Ibu. Saya dengan Karenina. Di sini mungkin saya sedikit untuk menyambung ya apa yang telah disampaikan dari materi Bu Arlen gitu. Itu bermanfaat banget pastinya buat corporate kami. Berikut saya coba sedikit memaparkan ya untuk slide presentasi terkait yang telah disampaikan Ibu Arlen seperti apa sih. Oke. Mungkin bisa ke next slide. Mungkin sedikit perkenalan kali ya bagi Bapak Ibu tentang Elabram. Elabram itu siapa sih gitu ya. Ya, kami intinya adalah perusahaan di bidang HR solution ya, baik services maupun ada aplikasi digital. Kami sudah eksis di pasar Asia Tenggara selama lebih dari 20 tahun. Kami ada di beberapa negara, khususnya untuk saya dari Indonesia, ada Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Oke, next. Untuk menjelaskan sedikit produk Elabram, ya memang kami adalah perusahaan di bidang HR yang tadi sudah saya sebutkan di awal. Secara 3 garis besar, produk berikut adalah sudah umum pasti ya di Bapak Ibu di dunia, di dunia HR yaitu ada executive search, expatriate services, dan HR outsourcing. Saya nggak berlama-lama ya untuk menjelaskan di sini ya, udah umum pastinya. Next. Oke, di sini juga kami punya produk digital masih di bidang HR yaitu ada Axdiv. Intinya di aplikasi ini bisa di-download di smartphone baik App Store ya ataupun Play Store gitu ya untuk menunjang produktivitas tim. Jadi ini sangat memudahkan khususnya untuk pemilik usaha dan juga untuk para membernya, leadernya, timnya. Intinya untuk efisiensi, untuk efektivitas dari semua pekerjaan, semuanya ada di aplikasi ini. Seperti itu. Next. Oke, sebelum saya lanjut lebih jauh nih, mungkin saya sedikit menjelaskan dulu ya latar belakang pegawai di company kami untuk lebih kenal. Dari sisi yang pertama adalah poin yang pertama adalah operation. Operation ini adalah tim kami yang tadi lebih fokus di bidang service HR-nya, perekrutan seperti itu ya. Jadi itu operational banget, orang-orang operational banget. Kalau yang kedua itu ada dari tim developer, itu biasanya tim IT yang harus berpikir terus ya untuk improvement ya, generate new ide-ide baru gitu untuk aplikasi Axdiv tadi dan mungkin akan bisa berkembang untuk aplikasi lainnya. Dan yang ketiga adalah support team, yaitu tim yang dari mainnya di belakang layar lah untuk mensupport dari operation dan juga developer tadi. Oke, next. Oke, masalah umum yang terjadi nih di company kami, kami yakin sih ini bisa terjadi di company mana saja ya, karena ini adalah umum banget untuk di masing-masing company pasti bisa aja terjadi. Yang pertama, mungkin yang sudah dijelaskan juga lah oleh Ibu Arlen ya, masalah pribadi, mungkin masalah keluarga, masalah anak, apalagi ibu-ibu ya, asisten rumah tangga itu menjadi masalah tahunan ya, kalau udah pulang kampung mudik udah rempong banget gitu kan ya. Terus ada lagi masalah deadline pekerjaan. Nah itu dimanapun pasti ada kan, untuk deadline pekerjaan tuh pasti bisa terjadi gitu ya. Dan ini baik dari internal ataupun dari eksternal pasti ada deadline ya. Hal-hal itu mungkin umum terjadi lah, target-target seperti itu.
Selanjutnya ada koneksi internet ini mungkin lebih terjadi di saat kondisi pandemi ya, karena kita work from home kan ya. Jadi ini menjadi salah satu isu stres juga nih. Aduh nih masalah internet lemot banget, satu deadline ini itu nyambung deh semuanya. Dan interupsi saat work from home itu sangat mungkin terjadi, bener yang tadi Bu Arlen bilang ya, udah ada baby, anak 1, 2, atau mungkin di rumahnya ada keluarga besar gitu ya, itu sangat mungkin terjadi untuk interupsi gitu. Dan berikutnya adalah berita toksik, mungkin di awal-awal pandemi kali ya, itu banyak banget berita gencar ya, perusahaan ini terkena pandemi, atau mungkin di lingkungan keluarga, lingkungan teman, itu juga terjadi. Jadi juga ngaruh nih ke kita nih, pikiran juga nih, kitanya jadi ikutan stres gitu istilahnya. Terus gap antar kawan, ini sih bukan ngomongin pandemi aja yang mungkin terjadi ya, misalnya yang tadinya teman jadi atasan, atau yang tadi dijelaskan juga atasannya udah beda, baru gitu ya. Terus kalau kayak geng-gengan gitu nggak sih? Sometimes misalnya ada perusahaan yang ini geng anak sini, ini geng anak sini, udah beda jadinya ya, temennya nongkrongnya beda gitu. Jadi juga ngaruh juga ya, kok dia punya WhatsApp grup tapi nggak ada aku sih. Ya misalnya kayak gitu ya, misalnya itu kan mungkin terjadi ya, intinya gap antar kawan gitu. Oke, next. Oke, kami memiliki kepercayaan untuk kunci sukses ya. Kami percaya banget dengan kunci sukses ini, mungkin ini menjadi solusi yang tepat untuk kami jalani untuk di saat ini untuk di company kami. Seperti itu. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Ya, jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 1 itu adalah input, nomor 2 proses, nomor 3 adalah output. Simpelnya seperti itu sih. Jadi untuk nomor 1 itu kita harus identifikasi masalah dulu. Masalahnya apa ya? Kenapa ya? Gitu. Balik lagi nih tadi. Nomor 2 nih, nyambung nih prosesnya internal atau eksternal nih masalahnya gitu kan ya. Kalau di internal mungkin di lingkungan company kita masih bisa bantu, kita masih bisa tolong, kita masih bisa kasih solusi. Tapi kalau udah eksternal, which is itu di luar dari corporate, di luar dari company, masalah pribadi, keluarga dan lain-lain, itu agak sulit. Tapi kita mencoba untuk komunikasi gitu, mungkin dari teman-teman terdekatnya seperti itu yang untuk kasih support. Dan nomor 3 itu tujuan, pada dasarnya kita inginnya apa sih, kondisi apa sih yang ingin kita capai ya, kondisi di mana kita tercipta nih mood positif gitu ya, kita bisa kembali energi, terus kita bisa kasih ide-ide baru gitu ya, kayak semangat gitu. Itu sih pada dasarnya tujuannya kan itu ya gitu. Oke, next. Oke, di sini kami mencoba beberapa solusi. Pada garis besarnya ada 4 solusi. Nomor 1 kami menempatkan adalah komunikasi, karena itu penting banget gimana kita bisa tahu masalahnya apa kalau nggak ada komunikasi. Jadi jalin komunikasi sebaik mungkin. Nomor 2 itu kita review lagi, kita ada masalah apa sih, coba kita review lagi deh, kita tarik lagi, kenapa ya masalahnya ya? Apakah kita memberikan deadline terlalu banyak, atau kurang realistis, atau gimana gitu. Dan nomor 3, mungkin kita nggak bisa menghilangkan masalah. Harusnya sih bisa hilang ya, kalau tadi yang dijelaskan oleh Ibu Arlen harusnya bisa dihilangkan, tapi at least tidaknya minimal kita mampu mengurangi masalahnya. Coba kasih solusi, seperti apa sih, kalau di zaman pandemi mungkin agak susah ya kumpul-kumpul, tapi mungkin sebelum pandemi kita masih bisa memberikan solusi kayak kasih hiburan, yuk kita jalan bareng yuk, makan bareng yuk, karaokean yuk, itu kan juga menghilangkan stres ya, coba senang-senang sedikit yuk gitu, istilahnya seperti itu. Dan nomor 4 adalah perhatikan kesehatan. Mungkin di zaman pandemi kayak gini juga mungkin ada yang sering sakit, gampang sakit. Misalnya kita harus coba mengerti dengan kondisi kesehatan masing-masing tim kita, karena agak beda ya kondisi pandemi ini, ada yang tentang sakit, ada yang emang kondisinya karena cuaca dikit aja juga udah gampang sakit gitu. Contohnya seperti itulah. Oke, next. Oke, ini apa aja sih yang sudah diimplementasikan oleh company kami? Sebenarnya banyak banget, cuman saya mencoba secara 4 garis besar aja. Yang pertama adalah contohnya yang sudah diimplementasikan adalah perhatian, memberikan vitamin gitu ya. Di saat COVID mungkin Bapak Ibu pernah ingat ya,
itu beli vitamin C di zaman-zaman pandemi udah mahal banget, susah banget, dimaksimalkan lagi ya maksimum cuma boleh 2 pak misalnya gitu. Itu ngaruh banget sih, walaupun perhatiannya mungkin simple tapi itu mempengaruhi banget sih, worth it banget gitu ya, jadi mood booster juga. Terus menyediakan alat-alat pendukung protokol kesehatan. Saat itu juga sama kan ya, yang namanya masker kalau nggak salah di Shopee ada 1 juta berapa, kayak serius gitu, yang biasanya cuma 50.000 satu box gitu jadi berapa juta gitu kan. Hand sanitizer gitu ya, seperti itu sih. Itu contoh perhatian mungkin kecil tapi itu berdampak positif banget sih untuk pikiran teman-teman gitu kan ya, yang tadinya stres ternyata mereka nyadar oh ya aku nggak sendiri, company itu sangat support gitu. Selanjutnya komunikasi, itu lanjut lagi, masih komunikasi itu kunci penting juga. Kami itu secara quarterly suka mengadakan meeting town hall, yaitu karena kondisi pandemi juga kita susah ngumpul ya, masih pada work from home semuanya, jadi setidaknya dengan town hall itu kita jadi bisa kayak temu tangan bareng walaupun hanya virtual. Terkadang juga sering juga manajemen hadir kayak menyapa gitu ya, dan masih ada related yang tadi ya, berita toksik gitu. Kalau udah manajemen yang ngomong mungkin kita jauh lebih tenang ya. Oke, teman-teman semua kita masih terus berjalan, ayo kita bergandeng tangan. That is a simple sentence gitu ya, sangat sederhana tapi itu kayak menjadi positif banget pastinya buat teman-teman semua. Jadi tadinya pikirannya udah kemana-mana gitu ya, udah loncat-loncat, tapi jadi oh oke gitu, kita baik-baik aja semuanya, ayo kita lanjut lagi, yuk berjalan lagi gitu. Dan sempat kita mengadakan sharing antar penyintas COVID gitu ya, mungkin berbagi cerita bagi teman-teman yang pernah terkena COVID ya, terpapar COVID ya, pengalamannya seperti apa, karantina atau isolasi mandiri gitu, yang menghadapi keluarga, punya baby, punya orang tua, ini gimana stresnya dan lain-lain, itu kita berbagi sih. Jadi teman-teman juga nggak terlalu stres karena kalian nggak sendiri, ada banyak cara kok, ada banyak jalan untuk mencoba mengatasi solusi yang ada, itu masalah yang ada. Selanjutnya adalah mitigasi resiko. Ini dilakukan di saat awal-awal Indonesia menyatakan COVID sudah masuk ke Indonesia. Itu di Maret 2020 ya kalau nggak salah. Nah di situ manajemen sudah mempersiapkan mitigasi resiko. Karena kenapa? Operation harus tetap berjalan dong, corporate harus berjalan dong, supaya juga semua untuk kembali lagi kepada employee lagi nih, gitu kan, untuk employee lagi. Dan di situ benar-benar sebelum ada berita PSBB ya, waktu itu kalau nggak salah Indonesia bilangnya bukan lockdown tapi PSBB, tapi manajemen sudah bergerak lebih jauh, melangkah lebih jauh untuk mitigasi resiko. Artinya apa aja nih yang harus dilakukan kalau memang harus work from home. Prepare dari sekarang, jangan nanti tiba-tiba udah stres sendiri, masing-masing kebakaran jenggot sendiri gitu. Pada dasarnya kita ingin operation tetap berjalan gitu ya, company tetap running well gitu. Dan yang terakhir adalah support ya, lebih mungkin kalau perhatian hanya sekedar empati gitu ya, lebih kepada perasaan, kata-kata, tapi kalau support udah ke action, artinya udah tindak lanjut, saling backup. Oke, siapa yang terkena COVID gitu. Oke, kamu tolong bantu ya pekerjaannya si ini bla 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 bla. Sama nanti kalau misalnya si A kena COVID, si B bantu, si B kena COVID, nanti si C bantu. Jadi saling support, semuanya benar-benar action. Nggak cuma ngomong doang, istilahnya kayak gitu ya. Terus kayak memberikan solusi kalau ada kendala, ya kasih tahu masalahnya apa, dibantu. Siapa yang bisa bantu, tolong bantu. Seperti itu. Next. Oke, pada dasarnya adalah kita pengen semuanya tercapai ya, goals-nya, tujuannya akhirnya adalah tercapainya company culture. Kita pengen tadi kondisi normal itu seperti apa sih? Kondisi perusahaan karyawan yang sehat tuh bagaimana sih? Yaitu mampu berpikir kritis, growth mindset gitu kan, terus hubungan interpersonal antar timnya baik, atasan bawahan baik, teman-temannya baik, kreativitas, jadi tetap kasih ide-ide baru terus gitu ya, speak up lah untuk ide-ide baru, saran misalnya. Menciptakan kebahagiaan tadi juga ada ya sebenarnya di slide-nya Bu Arlen tuh harus bahagia, pada dasarnya memang harus bahagia gitu kan, stay humble, semangat melayani gitu ya, nggak berhitung lah untuk pekerjaan tuh nggak berhitung, istilahnya saling membantu, saling melayani. Dan terakhir adalah hubungan suportif keluarga, karena kami percaya keluarga itu nggak hanya di rumah, tapi di company pun kita adalah family gitu kan. That's why kita menyebutnya Elabram Family. Oke, selanjutnya adalah slide terakhir dari saya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin tahu lebih lanjut terkait tentang Elabram, bisa langsung kunjungi website kami di www.elabram.com.
gmail.com. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Saya kembalikan kepada Mbak Farah. Terima kasih banyak Bu Karin sekali lagi, dua pembicara kita, materinya memang keren-keren dan tadi, sudah terlihat ya dari presentasinya Bu Arlin gimana cara kita, apa ya, bagaimana cara kita untuk meningkatkan well-being kita melalui work-life balance, kemudian ada juga cara-cara penunjang kesehatan mental, baik itu bisa dilakukan, dari low management misalnya dari tim leader ataupun dari manajer, kemudian sampai di tingkat manajemen. Contohnya kayak tadi yang Ibu Karin sempat sebutkan di Elabram, ternyata manajemennya juga caring ya, sampai, mengadakan beberapa kegiatan-kegiatan yang tentunya menunjang kesehatan mental karyawan. Nah, untuk selanjutnya nih, mungkin saya akan langsung lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Mungkin saya tanya dulu kali ya, tadi sesuai dengan yang tadi dipresentasikan Ibu Karin. Gimana nih, Bu Arlin, sejauh ini Elabram apakah sudah sesuai nih dengan menunjang kesehatan mental karyawannya nih? Aku tadi menikmati banget ya pas bagian, apa, implementasinya ya, itu keren banget. Aku justru yang maksudnya yang dari yang aku beri, pemaparan materiku tadi, itu Elabram udah masuk banget gitu menurut aku. Maksudnya, kalau aku sebagai karyawan, kalau saya bilang maksudnya kita bisa menjadi orang yang bahagia di dalamnya gitu ya. Nah, aku jadi pengen pengen juga kerja di Elabram gitu. Maksudnya oke banget gitu, maksudnya, eee semua penunjang untuk, work life balance-nya sudah disiapkan benar-benar diperhitungkan dengan matang dan bahkan sudah dilaksanakan dengan baik. Aku yakin sih orang-orang di dalam sana happy gitu ya, seperti yang kita harapkan gitu ya. Nah, itu boleh jadi itu contoh lah, itu contoh, menurut aku contoh dari materi yang aku paparkan tadi gitu, udah oke banget. Oke, berarti alhamdulillah nih ya Bu Karin berarti sudah lolos uji dari psikolog nih. Oke oke. Nah, mungkin tadi kita bicara sedikit juga tentang, mindful, bagaimana cara kita memisahkan apa yang ada di rumah dan apa juga yang ada di, kantor gitu. Walaupun kita sedang WFH nih, kita bekerja tapi di rumah. Gimana sih Bu, kita caranya untuk set boundary? Ketika kita di rumah, kita fokus ke rumah dan ketika kita di kantor, kita fokus ke pekerjaan, seperti itu. Gimana nih Bu Arlin? Simpel aja ya gitu ya. Mata kita melihat kemana gitu misalnya, saat kita lagi bekerja, mata itu artinya pikiran juga ya. Jadi perhatian itu melibatkan mata, telinga gitu ya, dan, kondisi pikiran kita lah, mental state kita. Saat kita lagi membaca berkas nih di kantor, mau menulis sesuatu, memikirkan sesuatu, kita lagi di mana gitu. Kita benar-benar melihat dia apa enggak gitu. Atau malah kita bengong gitu ya, kertas di tangan tapi kita mikirin nih nanti siang saya bisa pulang jam berapa ya misalnya nih, karena saya ada perlu gitu segala macam. Nah, ketika itu cukup begitu kita menyadari ya, jadi kalau dalam mindfulness tuh kita menyadari sesuatu gitu, menyadari apa yang seharusnya kita prioritaskan saat ini gitu. Sekarang ini, oke, itu kan nanti siang, ya kan? Itu kan nanti siang, mau pulang. Oke lah, nanti siang mau pulang urusan nanti kan gitu. Udah izin belum? Udah, oke, udah. Ini ngomong sama diri sendiri ya. Aku udah izin belum ya? Udah. Berarti kan aku udah pasti pulang nih. Misalnya jam 2 siang aku udah pasti pulang. Jadi ya udah, taruh itu gitu ya. Itu taruh di mana kek gitu ya, di luar pikiran kita gitu ya. Kembali lagi, oke, sekarang apa yang mau kita kerjain gitu? Apa yang harus saya pikirkan saat ini? Oke, berkas ini, gitu. Jadi begitu kita mau kembali, itu yang lain udah nggak bisa masuk, gitu. Apapun yang lagi kita pikirkan, yang lain nggak bisa masuk. Itu sebabnya kalau kita pikirkan hal yang akan kita lakukan setelah jam 2 siang, kita nggak akan pernah bisa memikirkan yang ini, gitu. Nah, bagaimana cara taunya ya, bagaimana cara taunya kalau kita lagi memikirkan ini nggak bisa mikirin yang lain, itu adalah cobalah melakukan, mmm, melakukan meditasi nafas.
cukup 1 menit aja ya. Kalau saya selalu menyarankan sama mengajarkan ke klien-klien saya selalu begitu. Coba kamu merem gitu ya, kamu nafas. Nggak usah repot ya, nafas. Nah, Mbak Farah boleh tes ya, Mbak Farah boleh tes ya. Nah, coba merem, bernafas, terus pikiran kita melihat nafas kita keluar masuk. Nafas masuk, nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Nah, sekarang coba pikirkan sesuatu. Masuk nggak? Jadi lebih fokus ya, Bu, ya? Nggak bisa masuk. Mau Oh, mikir apapun nggak bakal bisa masuk. Itu kalau kita benar-benar coba ya. Jadi benar-benar melihat nafas kita keluar. Lagi proses nih, lagi proses nih. Mikirin aja nih. Mau coba memikirkan sesuatu, nggak bakal bisa. Gitu. Nah, kalau kita sudah mengetahui itu, kita akan tahu. Begitu kita sedang memikirkan sesuatu, sebetulnya yang kita bilang nih ya, pikiranku banyak ya kan, penuh kayak semuanya carut marut. Sebenarnya enggak loh, gitu. Begitu kita mikirin satu, yang lain udah nggak bisa dipikirin, nggak bisa masuk. Jadi kita tinggal pilih yang mau kita pikirin apa sekarang gitu, apa atau siapa gitu. Itu boundariesnya gitu. Jadi kita mau bikin kerjaan, ya udah kerjaan pikirin gitu. Nggak bakal ada yang lain yang bisa masuk. Gitu. Jadi kita bisa memerintahkan diri sendiri. Oke, saat ini dalam waktu 5 menit saja kita urus berkas ini gitu. Kita ngomong sama diri sendiri. Ya udah urus lah gitu. Selesai kok. Karena menarik ini. dan juga pekerjaan kita yang orang bilang nih ya, tugasnya kita banyak banget yang harus diselesain, ya kan? Banyak deadline, banyak apa. Coba lihat deadline-nya, dibedah, dibedah satu-satu. Ada yang deadline-nya kemungkinan tanggalnya nggak sama. Dilihat dulu, ya. Atau ada yang tanggalnya sama, tapi jamnya dilihat dulu. Aku harus serahkan ini kapan? Ada yang bisa pagi, ada yang harus pagi, ada yang bisa siang, ada yang bisa sore. Nanti dibedah lagi, ntar kelihatan bahwa ternyata tugas-tugas kita, deadline-deadline kita yang kita lihat kayaknya numpuk blok-blok-blok itu sebenarnya nggak ada yang sama, nggak ada yang barengan gitu. Andaikan barengan, tetap akan ada yang bisa diprioritaskan duluan gitu. Ya kurang lebih kayak gitulah. Oke, ini menarik banget ya. Tadi kita bahas mindfulness, bukan cuma kita fokus sama satu hal, tapi juga mengunci fokus itu ya, Bu, ya. Ketika kita di rumah, kita tanya ke diri sendiri, kita mau mikirin apa nih? Oke, kita pikirin anak misalnya seperti itu, mikirin suami, istri. Nah, fokus ke rumah. Nah, itu juga kita harus bisa kunci. Nah, jadi mungkin bisa di-set boundaries juga nih untuk Bapak Ibu leaders di sini, ketika mungkin sudah di atas jam kerja, bisa di-stop dulu untuk menghubungi seperti itu, biar nanti karyawannya bisa fokus dan bisa lebih produktif juga di besoknya. Dan bicara juga mengenai leaders, tadi Bu Arlin juga sempat mention ya Bu ya, kita sebagai leaders juga bisa buat program mungkin iseng kecil-kecilan untuk belajar teknik pernafasan untuk fokus seperti itu. Nah, tadi di presentasinya Bu Arlin ada poin kalau misalnya kita nggak work life balance itu kita bisa burn out. Nah, gimana sih sebenarnya cara kita sebagai karyawan itu menghindari burnout? Gimana nih Bu Karin mungkin? Oke, mungkin yang bisa dilakukan oleh karyawan gitu ya, Mbak Farah ya, maksudnya ya, untuk mencegah terjadinya burnout itu ya, Mbak Farah ya, maksudnya gitu ya. Betul, Bu. Oke, sebenarnya sih yang bisa dilakukan oleh karyawan untuk terhindar dari terjadinya burnout adalah kembali lagi speak up, bicara, komunikasi gitu ya. Komunikasi bisa macam-macam, bisa ke atasan, bisa ke teman, bisa ke HR, misalnya seperti itu ya. Tapi biasanya lebih kepada atasan sama teman sih, karena lebih tahu ya lingkup kerjanya kita tuh seperti apa gitu. Jadi kayak, dan di kami juga memang memberikan hak cuti. Kadang hak cuti itu sometimes beda-beda ya, orang pakai hak cuti itu biasanya buat jalan-jalan gitu ya, lebih buat have fun. Padahal sebenarnya hak cuti itu bisa digunakan misalnya untuk ya dia pengen istirahat dulu dari kejenuhan. Itu bisa juga dilakukan. Sebenarnya salah satunya fungsi cuti, salah satunya seperti itu sih. Dan disitulah peran para leader untuk coba mendengar ada masalah apa sih dari bawah, dari para membernya, timnya, apa sih yang harus
ketahui ya, ada masalah apa sih? Gitu. Mungkin seperti itu sih kalau dari sisi kami, dari sisi Elabram, Mbak Farah. Baik, menarik ini juga ya, kita membahas tentang komunikasi, bukan cuma komunikasi secara horizontal atau per karyawan per tim, tapi juga ke atas, ke manajer. Kita harus bisa mengkomunikasikan tentunya dengan sopan santun dan juga asertif ya Bu ya. Tidak menyakiti salah satu pihak, tapi juga solutif, seperti itu. Nah dari Bu Arlin gimana nih Bu? Cara karyawan untuk menghindari burnout? Itu tadi, cuti itu juga salah satu self care tuh. Penting ya. Nah, kadang-kadang dari perusahaan juga perlu tuh memperhatikan hak cuti ya. Kadang-kadang ada yang aku dapat sendiri gitu dari kerabatnya aku gitu ya. Kalau misalnya dia kerja di tempat yang kalau mau cuti itu kena potong gajinya gitu, boleh tapi dipotong gajinya. Aduh kejam banget ya, maksudnya setahuku hak cuti itu hak ya, saya nggak ngerti sih aturan-aturan HR gitu ya. Cuman kalau menurut aku kok kayak kejam ya gitu. Maksudnya cuti boleh gitu, dikasih gitu, tapi potong gajinya gitu. Nah, saya sih sarankan sebaiknya kalau memang bisa jangan terjadi seperti itu di perusahaan kita gitu ya. Makanya saya senang banget kalau misalnya cuti itu bisa menjadi salah satu bentuk self care yang diberikan gitu ya, di-reward oleh perusahaan. Lalu juga, kita perlu, merasa nih aware gitu ya terhadap diri kita. Saat ini kita lagi bisa menikmati nggak sih kerjaan kita? Nah itu juga tanda-tanda gitu. Kalau kita cinta nggak sih sama pekerjaan kita? Kita seneng nggak sih ketika berangkat ke kantor gitu? Karena saya barusan dapat klien itu sebelum berangkat ke kantor, dia tuh bisa 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 kayak, gemeteran gitu ya, gemeteran dan, sampai menangis sebelum berangkat kerja. Terus saya tanya, "Tapi kan nggak setiap kali kan ya berangkat kerja?" "Enggak," dia bilang, "WFH waktu," dia juga ada WFH. "Nah kalau di WFH enggak dong," aku bilang gitu. Enggak, ternyata WFH juga. Jadi ketika, WFH itu mau meeting itu dia tegang dulu gitu. Gitu. Jadi dia harus harus, bagaimana caranya habis menenangkan diri dan dia udah siap-siap minum obat penenang gitu. Nah itu kan, itu udah jelas ya. Jadi itu udah jelas kelihatan, udah nggak bisa menikmati pekerjaannya. Bahkan itu udah burnout itu, gitu ya. Jadi kalau kita udah mulai berasa-berasa nggak enak, nah kita perlu pikirin gitu, ini kenapa gitu, apa yang menyebabkan aku seperti ini. Terus yang tadinya kita semangat, terus jadi nggak bisa happy gitu ya, nggak bisa dengan teman-teman itu sulit gitu, rasanya nggak mau ngomong gitu, "Ah males ah," gitu, gitu. Lama-lama misalnya kerjaan juga mulai ditunda-tunda. Nah itu sebenarnya tanda-tanda gitu, itu harus aware sama tanda-tanda itu, diri sendiri maupun orang lain. Dan juga jadi teman-teman juga di sekitarnya kita juga saling ya, benar ya, Bu Karin ya. Jadi kita tuh saling gitu, saling, mengingatkan gitu dengan, teman-teman satu tim misalnya, "Lihat nih kalau ada yang berubah nih, cepet disentuh lah gitu ya, diajak ngomong, diapain gitu. Pokoknya sesuatu lah kalau misalnya kita nggak bisa melakukan sendiri, kita bisa lapor sama atasan kita, nih kayaknya nih ada sesuatu nih gitu. Jadi saling memperhatikan itu penting banget lingkungan lingkungan yang baik lah ya, lingkungan yang sehat, kayak gitu sih. Jadi jangan sampai burnout lah gitu. Kalau udah burnout udah susah, karena udah butuh pertolongan, orang orang ketiga ya maksudnya ya, butuh terapi atau konseling seperti itu. Baik, berarti kalau sudah burnout itu harus, intervensi dari klinis ya, Ibu, ya? Sebisanya, sebaiknya yang kalau mau cepet ya gitu, kecuali Mmm, kita memang punya seseorang yang memang kita bisa ajak ngobrol gitu. Tapi seseorang itu harus memang benar orang-orang yang memang kita percaya juga. Karena kalau yang kita ceritakan itu kan mungkin sesuatu yang sensitif gitu kan. Nah itulah sebabnya, karena kalau udah burnout itu udah malas kerja tuh, gitu. Bawaannya udah melarikan diri. Ya banyak ya, kalau misalnya WFH ya, diajak meeting nggak nongol, gitu. Padahal udah ngetik yes, tapi nggak nongol. Nah, misalnya kayak gitu. Atau ada deadline pekerjaan, nggak diserahkan di waktunya gitu, tapi nggak ada berita juga. Nah, itu udah susah kan kayak gitu kalau udah kayak gitu. betul, jadi lebih baik
menghindari daripada mengobati gitu ya, mencegah daripada mengobati. Nah, kita kembali lagi ke topik kita yaitu work life balance. Aku mau tanya nih ke Bu Karin, gimana sih Bu cara kita untuk membentuk habit yang bisa kita terapkan antar sesama rekan kerja gitu. Jadi di rekan kerja kita menerapkan work life balance itu tips and trick bagaimana? Oke. Bagaimana habit ya jatuhnya? Sebenarnya sih habitnya itu yang baik itu ya balik lagi ya. Kita refer lagi nih ke company culture. Kita tuh pengen semuanya back to normal, kembali ke normal. Kita pengen tuh semuanya tetap komunikasi, kasih ide, mampu kreativitas, mampu berpikir kritis. Cuman kalau dilihat dari habitnya harus apa sih? Ya, balik lagi kita harus dari komunikasi, berani speak up. Speak up-nya berarti speak up apa nih? Bukan speak up protes ya. Speak up-nya itu lebih kepada berani mengutarakan dong untuk ide-ide baru dan misalnya ada ide baru apa, ada masukan apa, ada keluhan termasuk keluhan apa, pendapat apa gitu ya dan juga meluruskan apa yang perlu diklarifikasi supaya nggak ada salah paham nanti kalau ada salah paham panjang. Jadi intinya balik lagi kepada komunikasi, saling support gitu ya, jangan sampai ada gap. Nanti balik dari situ, dari habit-habit itu harus disambut baik nih sama atasan juga. Atasan juga kayak welcome, oke ide barunya apa, masukannya apa, yuk kita telaah bareng-bareng yuk. Semuanya balik ke company culture. Itu sih yang harus dibilang habitnya seperti apa. Karena itu kondisi sehat sebenarnya di situ. Gitu sih. Oke, jadi memang harus secara terus-menerus dan harus direfleksikan lagi ya dengan company culture masing-masing. Benar, benar. Seperti Oke, itu sih. ini menarik, menarik. Oke, tadi Bu Erlin juga sempat bahas tentang ada salah satu tools dari Relief ya, untuk bagaimana cara kita bisa mengecek gitu kondisi dari work life balance kita. Kita udah balance atau belum nih? Apakah kita anxiety, apakah kita cemas, atau kita stres, atau kita depresi. Nah, kalau untuk Bapak Ibu yang ingin mencoba, linknya itu ada di bit.ly/free strip assessment test. Nah, nanti mungkin teman-teman yang ada di Zoom bisa langsung mengirimkan linknya juga. Nah, kalau selain dari tes itu nih Bu, selain dari assessment itu, ada nggak sih Bu cara-cara biar kita tahu batasan antara work-life balance-nya itu seperti apa? Gimana cara kita tahu kalau misalnya ini kayaknya udah nggak balance deh gitu? Sebenarnya tiap orang itu sudah punya kayak ini ya, kayak tools di dalam diri dia sendiri gitu ya, untuk bisa merasakan sebenarnya dia balance apa enggak, gitu sebenarnya. Nah, cuman, kadang tidak menyadari gitu ya, orang-orang tuh tidak menyadari bahwa dia tuh bisa sebenarnya. Contohnya aja, misalnya kita lagi, apa ya, lagi di rumah nih, misalnya lagi di rumah ya, terus kita merasa kita itu, perasaan kita nggak enak, badan kita nggak enak gitu ya, terus mood terutama, mood ketika orang yang balance itu mood-nya itu santai, rileks gitu ya, nyaman dengan diri sendiri gitu. Nah, tapi ketika mood-nya itu berantakan, nah itu pengaruh tuh ke fisik biasanya. Badan kita nggak enak, terus bawaannya tuh kayaknya mau mau ngapa-ngapain males. Nah, itu sebenarnya udah bisa mengindikasikan sebenarnya bahwa itu ada sesuatu yang nggak balance gitu. Nah, kalau kaitannya sama pekerjaan atau maksudnya pekerjaan atau ini ya, eee di rumah ya gitu. Nah masalahnya gini, kita nggak cuman work dan life itu nggak cuman gini loh kerjaan dan rumah, tapi juga ada kegiatan lain di luar rumah ternyata kadang-kadang orang ya. Misalnya dalam bergaul, di dalam komunitas gitu atau punya organisasi tertentu, atau mungkin juga punya bisnis tertentu gitu kan. Kita nggak tahu ya kadang-kadang itu nggak sinergis gitu, terlalu mementingkan yang satunya. Gitu ya. Jadi penting sekali gini, penting sekali kita tuh, merasa nyaman di kedua tempat atau ketiga tempat atau keempat tempat, tempat kita beraktivitas. Kalau ada orang yang super sibuk ya dalam 24 jam entah apa yang dilakukan gitu ya. Nah, apakah dia merasa
nyaman di semuanya. Nah, ketika satu di antaranya itu terasa tidak nyaman, nah berarti nggak balance gitu. Udah ada yang udah ada kemiringan gitu. Seperti itu. Tapi kalau misalnya kerja hayo gitu, di rumah ayo juga gitu. Mau pergi kumpul-kumpul komunitas, oke gitu ya. Nah, itu orang yang sangat balance gitu. Itu bedanya ukurannya begitu aja gitu. Nyaman nggak dengan semuanya gitu. Karena dibilang balance kan tetap bukan berarti 50-50 ya atau dibagi 4 gitu 25-25 gitu. Bukan seperti matematik gitu. Eee, Tetap akan ada waktu di mana kita tidak, nyaman gitu, tetap. Tapi ketika tidak nyaman itu apakah dia berlangsung lama gitu kan atau cuman sekilas aja gitu. Kalau cuman sekilas aja langsung bisa tercover, nggak tetap dihitung balance gitu. Tapi kalau misalnya kelamaan sampai akhirnya membuat mood kita jelek, kesehatan kita jelek, nah itu berarti udah nggak balance gitu. Ada kan orang yang terlalu sibuk kan, sana sini dikerjain gitu, sana sini ada kerjaan apa, job apa diterima, ada ajakan apa diterima, charity pun diterima, ya kan. Akhirnya kacau semuanya, mungkin di rumah nggak pernah nongol gitu ya, tahu-tahu pulang udah malam gitu. Walaupun aku kan kerja sosial gitu kan, untuk orang banyak segala macam, tapi kan rumah perlu diperhatikan, keluarga perlu diperhatikan. Nah kan seperti itu, ya itu kan kelihatan gitu, balance apa enggaknya. Jadi sebenarnya kita masing-masing individu berarti punya alarm juga ya Bu ya, alarm diri yang menentukan kayaknya udah nggak nyaman nih dalam jangka waktu yang panjang, misalnya seperti itu ya Bu ya? Bener bener. Kita Oke. kita punya punya ukuran sendiri lah. Itu masing-masing orang, tiap orang beda-beda. Kita nggak bisa mengukur balance-nya orang lain gitu. Nah, berarti ini sama kayak tadi ya jawabannya Ibu Karin juga dikembalikan lagi ke masing-masing karyawan dan dikembalikan lagi ke masing-masing perusahaan juga seperti itu. Nah, kalau misalnya nih Bu udah nggak balance, gimana tuh Bu cara kita menanganinya? Nah, kalau udah nggak balance, cek nggak balance-nya di mana gitu ya. Kalau di rumah, nah berarti di dalam keluarga itu siapa dulu? Di rumah juga ada macam-macam nih anggotanya kan, ada pasangan, ada anak misalnya, atau ada orang tua gitu. Nah mungkin biasanya kalau soal rumah sih nggak balance-nya itu karena mereka kurang dapat perhatian, biasanya gitu, ya kan. Nah, jadi sesuai aja sama sama masalahnya apa gitu, oh kurang perhatian ya, berarti kasihlah perhatian di rumah gitu kan. Eee, WFH-nya, misalnya jadwal meeting misalnya minta tolong diatur gitu, misalnya jangan seharian dari pagi sampai malam ya. Ada yang WFH itu malah keseruan meeting itu bisa setiap berapa jam sekali, cuman cuman kasih napas sebentar doang gitu, habis itu terus bisa sampai malam saking bebasnya gitu ya waktu. Nah itu penting juga namanya WFH tetap harus ada, balance juga. Jadi pekerjaan tuh harus di diatur lah gitu, jangan membawa pekerjaan terlalu banyak ke dalam rumah gitu. Nah kan teori untuk kalau misalnya untuk anak-anak gitu ya, teori untuk memperhatikan anak-anak kan ada tuh. Misalnya seorang ayah kalau seorang ibu mungkin lebih banyak seorang ibu lebih banyak di rumah biasanya ya, jarang ya, kecuali yang ibunya karir memang. Tapi intinya seorang ayah atau seorang ibu itu harus punya waktu minimal untuk setiap anaknya paling tidak setengah jam sampai 1 jam satu hari, misalnya. Nah, kalau udah tahu nih ya, kan waktu kita kerja misalnya 24 jam bolehlah, kalau cuma 1 jam ya ampun gitu ya. 1 jam sehari gitu untuk anak ini gitu ya, itu akan membuat, perbedaan yang signifikan gitu. Pertama, anak itu jadi nggak rewel karena sudah dapat perhatian gitu ya. Nah, mungkin untuk istri atau untuk suami mungkin butuh lebih banyak gitu ya, udah. Tapi kan mereka bisa lebih ngerti gitu, tapi kan tetap butuh juga kan, perhatian gitu. Bukan berarti cuman cuman seperti kayak jadi di rumah tuh seperti jadi sama orang asing gitu kan ya. Nah, jadi
apa yang dibutuhkan? Oke, itu di rumah. Nah, begitu kita memperhatikan kebutuhan itu, bahwa sebenarnya tidak sulit memenuhi kebutuhan, di dalam keluarga itu nggak sulit kok. Mereka, diperhatikan sedikit aja udah cukup sebenarnya. Nah, oke itu yang, di rumah. Nah, ada yang fokusnya justru di rumah gitu kan ya, misalnya kerjaannya ya cuman yang penting digaji, kerja seadanya misalnya kan. Dia fokus di rumah atau di kegiatan-kegiatan lain misalnya. Nah itu harus diperhatikan. Nah berarti ketika biasanya yang begitu kena tugas tambahan atau tugas lebih gitu ya, lebih sulit atau nambah je nambah jumlah tugas, itu udah stres. Karena kalau dikasih tugas tambahan, kayaknya langsung nggak balance langsung langsung nggak balance. Nah, itu lain lagi penanganannya gitu. Kenapa nggak bisa dikasih tugas tambahan gitu kan? Oh, ternyata di rumahnya begini 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 gitu. Nah, gimana caranya supaya tetap bisa menerima tugas tapi tetap balance, kayak gitu-gitu sih. Jadi, tergantung masalahnya ada di mana, nggak balance-nya di mana. Oke, dikembalikan lagi masalahnya di mana, identifikasi ya kalau tadi Betul, apa, identifikasi. identifikasi masalahnya ada di mana, kemudian kita solve masalah tersebut. Nah, ini Betul. menarik banget, bener sih. Untung kita hari ini bahasannya work life balance ya, Bu, ya. Jadi bisa langsung merefleksikan ke masing-masing perusahaan dan masing-masing kita juga sebagai karyawan. Nah, karena sudah jam segini, saya mau langsung masuk ke sesi tanya jawab nih, Bu. Sesi tanya jawab yang pertama itu saya akan bacakan pertanyaan dari Bapak Muhammad Fadrian. Selamat sore Ibu. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengubah mindset kita yang money oriented sehingga sering ambil overtime atau punya banyak bisnis yang menjadikan kita kurang menikmati hidup. Bagaimana tuh, Bu? Mungkin ini dari mindsetnya ya. Iya, jadi kalau saya bilang ini money oriented sebenarnya bukan money oriented ya, cuman kayaknya kebutuhan yang nggak ada habis-habisnya kayaknya. Sebenarnya. Kalau kalau money oriented tuh udah cukup, tapi mau lagi gitu ya, apa, nggak puas lah, nggak puas. Tapi kalau misalnya ini untuk memenuhi kebutuhan, boleh dikalkulasi lagi gitu ya. Sebenarnya kebutuhan pokoknya itu apa, minimal berapa dibutuhkannya gitu. Nah, apakah sudah terpenuhi untuk yang pokok ini dari, eee, pekerjaan yang utama misalnya ya kan. Apakah sudah cukup gitu. Yang penting tuh kan sebenarnya bukannya kita bilang kita nggak bisa, seneng-seneng gitu ya. Self care itu kan ada yang free ya gitu, banyak yang free, nggak harus, ada yang merasa terpuaskan kalau misalnya punya, eee, sesuatu yang mewah gitu ya. Ibu, ke-mute kayaknya. Sorry sorry Ah, sorry, ke-mute. Maaf dari maaf. mewah Tadi tadi, tadi sampai mana tuh? terpuaskan terpuaskan karena punya barang-barang mewah tadi. Ya ya, oke sorry. Jadi, ada yang, baru terpuaskan setelah itu. Nah, coba dikalkulasi lagi, boleh punya barang mewah, tapi misalnya yang utamanya apa dulu, tujuannya yang untuk yang inti-intinya mute lagi ya? Aman Bu, aman. Belum Aman di-mute. ya aman ya? Oke, jadi takut. Oke, soalnya di sini gambar mute-nya kok nyala gitu. Iya Ibu. Oke oke. Jadi, itu ya balik lagi, cek dulu kebutuhan inti. Kalau saya secara pribadi saya selalu lihat kebutuhan inti dulu. Misalnya untuk sekolah, untuk rumah, untuk transport, untuk, pokoknya semua yang memang, dibutuhkan itu apakah sudah ada di dalam, gitu. Nah, nanti kalau sudah baru, source-nya gitu ya, terpenuhi terpenuhi nggak apa enggak dengan pekerjaan utama atau perlu ditambah gitu. Nah, dari sana kita akan tahu gitu sebenarnya perlu nggak sih kita mengejar gitu kan, mengejar yang, apa, keuangan gitulah yang berlebih gitu ya. Lalu yang kedua, mindset nih, ngomong soal mindset. Pikiran kita selalu menarik nih, biasanya orang ya yang ngejar pokoknya bisnis sana, bisnis ini gitu ya, itu selalu merasa kurang. Nah, saya selalu bilang lagi balik lagi nih, pikiran kita nih. Yang kita pikirkan nih sebenarnya
kita ini belum punya, apa kita ini sudah punya, gitu, ya. Pikiran kita ini magnet. Pikiran itu kita magnet. Kita adalah apa yang kita pikirkan, sama seperti kita adalah apa yang kita makan, ya kan? Kalau soal kesehatan kita akan bilang, kita adalah apa yang kita makan gitu. Kalau dia makan kolesterol ya udah jadilah kolesterol, ya kan? Kalau makan manis jadilah gula gitu, diabetes gitu dan sebagainya. Kayak seperti itu. Nah, sama soal soal keuangan juga begini. Kita merasa punya atau merasa nggak punya gitu. Apa yang kita pikirkan itu yang kita tarik. Kalau kita melakukan bisnis demi bisnis, mengejar sampai nggak ada waktu untuk keluarga misalnya atau sebagainya, dengan berbasis pada pikiran bahwa kita ini kurang, percayalah kita akan kurang terus. Gitu. Makin akan sulit memenuhi apa yang target-target kita. Tapi ketika kita berpikir bahwa aku sudah cukup gitu ya. Aku selalu cukup, aku selalu punya, aku selalu tercukupi segalanya. Nanti tanpa kita perlu bersusah payah pun sebenarnya rezekinya datang gitu. Aku soalnya udah mempraktekkan itu. Jadi ini dalam mindfulness kita selalu saat kita bermeditasi rasa syukur itu penting. Jadi kita berterima kasih, kita bersyukur kepada yang di atas bahwa kita sudah punya. Terima kasih atas pemberian. Terima kasih atas sesuatu yang sudah kita punya. Lihat deh, rezekinya akan jauh lebih berlipat ganda dibandingkan kita bilang kita belum punya. Gitu. Mungkin semoga bisa menjawab ya. Iya nih, untuk Pak Fadrian semoga bisa menjawab ya Pak ya. Tadi ada beberapa poin yang bisa diambil, gratitude yang utama itu kita harus bisa bersyukur dan kita bedakan yang mana yang keinginan dan juga kebutuhan ya Ibu ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya mungkin saya, mau menginformasikan sedikit, tadi mungkin Bapak Ibu merasa juga ada gempa sedikit, jadi harus ada evakuasi dan ini Ibu Karin kebetulan karena lagi di kantor tadi sempat evakuasi, tapi sepertinya Ibu Karin sudah kembali ya, Bu, ya? Iya, halo Mbak, sorry. Ini tadi lumayan lagi bantu teman-teman evakuasi dulu lantai 7 ya. Jadi Mhm. lumayan pada panik pengen pakai lift tapi kan nggak boleh. Itu sih. Oke, kalau begitu, semoga stay safe ya, Bu, ya? Semoga nggak kenapa-napa di sana. Amin, amin. Thank you. Oke, terima Ternyata tadi saya merasa gempa juga ternyata. betul, Cuman Ibu, saya makanya. pikir ini apa ya gitu, tapi cuma beberapa detik gitu. Makanya tadi saya sempat sempat hang sebentar. Betul, kita juga Saya kira merasa. oke oke, ternyata memang ada gempa ya ampun. Semoga kita, Semoga sehat yes, dan baik-baik yes, aja semoga gimana semua pun aman gitu. ya. Iya. Iya, mungkin saya lanjutkan juga dengan pertanyaannya, Bu Karin feel free kalau misalnya ada bisa menjawab, silahkan menjawab, tapi kalau misalnya tidak memungkinkan nggak apa-apa. Nah, ini selanjutnya pertanyaan dari Ibu Putri Apriani. Selamat sore Ibu-ibu semua. Saya ingin bertanya, perlukah kita membatasi hubungan intrapersonal secara profesional dengan rekan kerja agar dapat mengurangi masalah dengan rekan sesama tim? Oh, jadi ceritanya ini Ibu Putri punya tim, kemudian perlu nggak sih kita dalam satu tim ini berkomunikasinya itu dibatasi gitu? Mungkin dari Ibu Arlin bagaimana nih Bu? Perlu ada boundaries antara personal dan profesional di dalam tim atau tidak? Tergantung kalau menurut saya sih tergantung timnya ya, kegiatan timnya itu berkaitan dengan apa gitu. Tapi kalau menurut saya sih sejauh banyak sih ya orang-orang dalam satu tim itu berteman itu sampai tahu kenal keluarganya, kenal sama pasangan masing-masing gitu ya. It's okay sih sebenarnya nggak harus dibatasi gitu ya. Tapi ketika yang susahnya kalau terlalu dekat, kadang ketika kita harus netral itu yang sulit ya kan? Nah, itu aja sih gitu. Nah, apakah itu mengganggu gitu? Apakah kita bisa mengatasinya gitu? Kalau misalnya suatu saat ketemu masalah, itu kita kita coba elaborasi sendiri ya. Kalau misalnya nih dengan situasi seperti ini
Kelihatannya nih kalau saya lihat Bu Putri ini pengen pengen setting boundaries nih kayaknya. Ada sesuatu ya gitu ya. Nah, coba kadang-kadang bisa kok ada cara kita berkomunikasi yang tidak langsung ya, tidak langsung nembak lah istilahnya, tapi bisa tanpa juga harus tiba-tiba yang tadinya deket tahu-tahu menjauh gitu. Kita boleh secara profesional ngomong gitu, kita ini kan deket gitu ya, kita ini kan dekat satu sama lain gitu, ngobrol sama temennya. Cuman ini kan dalam pekerjaan seperti ini, aku harus setting boundaries nih gitu terhadap kamu gitu. Apa boundariesnya apa aja gitu. Kasih tahu. Jadi ngobrol sebenarnya balik lagi ke tadi Bu Karin bilang komunikasi gitu. Jadi kita langsung begitu ada masalah langsung kita komunikasikan kita pengennya apa. Nah, nanti dari teman yang bersangkutan dia akan jawab kan gitu. Dia akan jawab eh, mau apa enggak gitu. Dia protes apa enggak. Nah, dari situ ngalir aja gitu. Tapi intinya saya pingin setting boundaries ini supaya saya nyaman, kamu nyaman gitu. Aku rasa temennya nggak akan keberatan sih harusnya kalau teman yang baik ya, gitu. Jadi dikembalikan lagi justru ke tim dan orangnya nih ya. Mungkin kita mau setting Mhm, boundaries atau enggak, kita komunikasikan ya Bu ya. mhm, mhm. Oke, Karena ternyata mhm, beda 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 tim, beda jenis pekerjaannya juga kan, jenis tugasnya juga kan gitu. Mhm. mungkin kalau misalnya tadi, beberapa tim-tim yang mungkin harus koordinasi secara terus-menerus, itu mau setting boundaries itu juga bisa atau misalnya yang justru, mungkin cenderung individual seperti developers tadi yang sempat Bu Karin juga jelaskan, itu juga kita bisa kembalikan gitu ya, bagaimana cara kita set boundaries-nya dengan komunikasi. Nah, karena Bu Karin sudah kembali, mungkin ada satu lagi nih Bu, pertanyaan untuk Bu Karin. Boleh, boleh, boleh. Bapak Justin Leonard, pertanyaannya adalah bagaimana perusahaan dapat memberikan perhatian seperti pemberian vitamin atau semacamnya untuk karyawan yang di luar jangkauan, di luar kota atau di luar pulau. Oke, Bagaimana? oke. Sebenarnya memang tentu butuh bantuan dari teman-teman HR juga ya, dan juga koordinasi dengan para leadernya masing-masing. Di situ biasanya kami melakukan ya siapapun yang terkena terpapar COVID, pasti leader tahu duluan kan. Aduh, saya lagi kondisi gini. Dari leader report lah ke HR. Dari HR ya udah kita kasih tahu ke manajemen, kita data semuanya, dan pengiriman bagaimana? Pasti pengiriman sebenarnya sudah gampang ya, by kurir seperti itu ya. Udah banyak lah ya jasa-jasa kurir ya. Yang pasti kita pastikan semua terdata saja sih, lebih pasti ke situnya, lebih ke situ. Support dari manajemen adalah lebih kepada menyediakan, nanti sisanya koordinasi daripada tim leader dan HR. Oke, oke. Berarti pastikan semuanya terdata dengan baik dan itu nantinya akan memudahkan kita untuk caring gitu ya atau Betul, perhatian. betul. Oke, menarik sekali. Bu Karin sudah aman di kantor? Sudah, aku udah balik lagi ke atas, cuman memang masih ada yang belum penuh, tapi oke lah karena worry ya, khawatir susulannya. Oke, iya. Oh, kita percepat saja kalau begitu ya, biar kita aman juga nih. Oke, saya mohon izin untuk membacakan kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Nah, ini ada 3 kesimpulan utama. Yang pertama itu, work-life balance secara harfiah artinya seimbang antara pekerjaan dan juga antara kehidupan pribadi. Dan work-life balance ini penting untuk mempertahankan produktivitas karyawan, sehingga kita juga bisa menghindari atau mengurangi resiko burnout yang bisa membuat perusahaan tidak produktif. Dan karena sumber daya manusia itu adalah aset penting bagi perusahaan, sangat penting untuk kita berinvestasi ke kesehatan mental karyawan agar perusahaan terhindar dari burnout dan tetap stay produktif dan stay safe juga sekarang. Gimana nih, dari Bu Arlin, Bu Karin, apakah tadi kesimpulannya ada yang harus ditambahin atau ada yang harus dikurangi, gimana? Sudah pas? Oke, kalau aku udah oke, Oke, cocok. sudah oke. Dari Bu Karin sudah oke, Bu?
Sudah sesuai semuanya, sudah jauh lebih baik lah. Kalau Mbak Farah udah rangkum kayaknya lebih dapat semuanya. Semoga hari ini kita bisa memberikan insight ya Bu, bukan cuma ke masing-masing karyawan, tapi juga para Bapak Ibu leaders yang sudah ikut webinar kita hari ini. Nah, sebelum webinar hari ini saya tutup, saya mengucapkan kembali terima kasih kepada para narasumber kita hari ini, yaitu Ibu Arlin Eleanor MPSI Psikolog, selaku psikolog dari Relief for Company, dan juga terima kasih kepada Ibu Amnah Karanina Emir, STMM, selaku Assistant Manager Operational Excellence dari Elabram Systems. Dan juga saya ucapkan terima kasih untuk Elabram dan XDIV selaku sponsor, dan juga tentunya untuk Relief for Company, dan para community partner kita, yaitu Event Jakarta, _info webinar, dan Blog 71. Saya Farah Al-Zahra selaku moderator mewakili seluruh pihak yang terlibat mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah penyebutan. Semoga Bapak Ibu di rumah mendapatkan insight dari webinar kita hari ini dan tetap stay safe di rumah. Jaga-jaga untuk baik itu COVID ataupun bencana lainnya yang tadi kita alami bersama. Dan juga jangan lupa nantikan webinar HR Forward selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.